Ahad apa Natsmi tadi? Halo, aku mau minta orang. Oh, udah direkord. Oke. Oke, jadi aku asumsikan kalian kalian semua buat plottingannya udah bisa karena kan kemarin udah dapat datanya kan. Aku asumsikan kalian bisa dapat datanya yang sesuai. Nah, untuk cara aku nentuin diameternya, jadi dari datanya ini aja. Dari data ini, oh, oke, 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 tak ulangi ya. Oke, caranya buat nyari diameternya itu dibuat kalkulatornya dulu. Jadi kamu tulis, kamu ketik garis referen cuma perlu tiga dasar. Garis permukaan atas yang biru ini, garis permukaan bawah, dan garis simetrinya. Yang tiga ini dari pengukuran, sedangkan yang warna oranye dan hijau ini kok warna. Hasil dari kalkulasinya. Ini tuh hasil, yang ini inputnya. Oke, ini sama kayak di sini bisa dilihat sendiri. Ininya M-nya itu gradien dan C itu konstantanya. Aku bedain di sini. Nah, Pak Ganes itu mintanya buat sudut itu dibuat ada referensinya. Jadi tak pilih file yang ini. Oke. Nah, mak maksud bapaknya itu jadi ada satu sumber referensi itu salah permukaan lattismu itu kamu ambil entah itu kamu lurus apa enggak itu tergantung pengambilanmu. Cuma jadi sudutnya kita ngambil bukan pakai arctan tapi pakai eh, perbandingan sudutnya dengan sudut referensi ini. Rumusnya ini rumusnya. Kalau kurang yakin bisa ini bentuk GPT. Aku juga nyari lewat GPT tadi. Nih, nih. Ini buat apa? Ini rumus nyari sudut di antara kedua garis. Kalau kalau ini dibolak-balik harusnya nggak apa-apa karena ini mutlak. Jadi misalnya ini gradien atasmu, ini gradien referensinya. Gradien referensi, gradien atas. Nanti kamu dapat sudut apa namanya? Sudut gradienmu terhadap garis referensinya itu. Nah, seharusnya menurut desain itu nilainya 45 derajat. Karena eh, bentuk lattice kan kesilang gitu kan intinya. Itu jadi ke kanan ke kanan 2,5 ke atas 2,5 tan satu ya 45 itu bisa karena kesalahan ambil foto nggak tahu apa bejo apa enggak aku ngambil sumber referensiku jadi tegak lurus eh, fix tegak lurus jadi alhamdulillah gampang lah jadi buat aku gradiennya nol konstantanya 1 2 1 2 2 7
Untuk rumus sudutnya ini kayak gini tadi. Ini bentuk Excelnya. Ini gradien kayak yang tadi. Ini gradien. Misalnya ini gradien satu, ini gradien dua, ini gradien satu. Kalau sama aja karena dia buat absolut. Atan dibuat degrees. Karena kalau misalnya kamu belum di degrees, otomatis dari Excel jadinya nanti apa istilahnya? Jadi radian. Buat nyari sumbu simetrinya, ini cuma rata-rata antara kedua sudut. Karena nanti kamu melakukan ini ini dua kali untuk setiap sumbu, sumbu atas, sumbu bawah, permukaan atas, permukaan bawah. Biasanya sumbu simetri itu sudut di antaranya. Kalau misalnya kamu belum dapat gradiennya sama, ya wes kamu nggak usah. Ini tinggal nyari rumus jarak antara dua sudut. Nah, buat diameter, aku pakai metodenya tali busur. Rumus tali bu rumus tali busur. Ini. Karena pada dasarnya dua garis linear yang gradiennya berbeda akan bertemu di suatu titik, entah itu di infinitely di atas ini atau apa, bukan enggak infinite lah jelasnya, makanya jauh di atas atau jauh di bawah. Cara nyari garis titik potongnya ini apa, ini itu persamaan persamaan dua linear sih, ini tak tulis harus sama dengan m 1 x plus c 1. Nah, di situ kan y sama dengan m 2x plus c 2. Nah, kalau gitu kan kita pengen nyari yang berpotongan. Kalau gitu y-nya sama. Kan y 2x plus c 2 sama dengan m 1x plus c 1. M2x plus m 2x min m 1x sama dengan c 1 min c 2. Habis itu x sama dengan dalam kurung c 1 min c 2 dibagi dalam kurung m 2 min m 1. Aku dapat x 0, x di mana garis tersebut berpotongan. Nah, ini rumus yang udah bentuk Excel-nya lah. Nah, terus Y0-nya tinggal terserah kamu pakai nilai x 0-nya ini kamu masukin ke persamaan entah yang atas atau yang bawah terserah. Karena nanti hasilnya sama harusnya. Nih, aku pakai x x 0, aku buat di sini aku yang permukaan atas jadi gradien satu, gradiennya nilainya satu, dan ini konstantanya nilainya 131. Dapatnya ini. Kenapa kok penting? Karena buat rumus tali busur kita perlu jari-jarinya. Jadi bayangkan aja tadi yang kita cari x 0 y 0 itu titik ini, titik tengah-tengahnya ini. Nah, habis itu kan kita perlu nyari jarak ant- ke kok jarak. Perlu nyari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu berapa? Nah, kita kan diameternya entah itu akan melebar atau meciut. Jadi kita nyari nilai X yang paling kecil dan X yang paling besar. Misalnya di sini kebetulan X paling kecilku itu yang permukaan atas. Oke, kita pakai X-nya yang paling bawah. Mana tadi? Nah, ini. Oke, oke, ini agak saya tak pilih dulu. Ini berapa sih? 1251. Oke. Jadi ini D3 sama dengan D3. Nah, habis itu ini jari atas X
jari-jari atas X yang paling tinggi. Di sini X ku yang paling tinggi itu yang ini 1664. Kalau yang ini 1662. Jadi kalau misalnya aku pakai yang ini, secara teknis iya apa namanya bentuknya itu bisa kamu nyari diameternya, tapi itu bukan diameter terbesar dari kemungkinanmu. Kemungkinanmu dari titik yang kamu ambil kan paling besarnya di sini. Satu tempat ini D harusnya paling bawah sendiri. Ya ini D berapa? D 140. Dan D 140. Oke, wes. Nah, kalau kita tak tahu X-nya, untuk Y-nya, misalnya ini kan kita tak tahu X0, Y0. Kalau gitu kita pengen nyari X1 dan Y1. Oh, gampang dong kalau gitu tinggal Y1-nya pakai ini. Menurutku jangan. Karena gimana kalau misalnya contoh datamu kayak yang ini? Ini bisa tak zoom nggak? Nggak bisa. Nah, misalnya yang ini. Kalau kamu pakai Y yang di sini, ini Y-nya lebih ciut. Karena kita karena kita mengasumsikan garis regresi ini sebagai diameter yang seharusnya, jadi kita pakai Y menggunakan rumus garis regresi ini. Jadi, eh, buat contohnya, buat jari-jari bawah X paling rendah, ini kan aku pakai persamaan yang sumbu atas. Jadi, mana gradiennya satu X plus plus kalau gradiennya persamaannya Y sama dengan satu X plus 131. Karena aku tahu X-nya, aku tinggal Y-nya aku masukin aja. Masukin ke sini, nanti dapat Y-nya berapa. Nah, jari-jarinya aku langsung nemu. Ini pada dasarnya trigono, kok trigono, Pitagoras. T6 itu X0-nya, D3 X1-nya. Aku kuadratkan. U6 itu Y0, dan ini persamaan linear yang mana aku akan dapat Y1. Nah, habis itu aku kuadratkan, ditambah, habis itu diakar. Pitagoras. Simpel lah. Nah, terus sudut dalam. Kita kan perlu sudut dalam. Karena kalau di rumus tali busur, kita perlu teta dalamnya. Teta dalamnya gampang. Kita pakai sudut antara sudut ini. Jadi tinggal apa? Selisih sudut atas dan selisih sudut bawah. Nih, tinggal yang ini kebetulan dapat 45, jadi ya wes 45 kurangi 44. Ini aku buat absolut karena eh kita cuma pengen nyari besarnya seberapa. Kita kita bodo amat ini. Kalau negatif kan artinya rotasinya ke bawah. Kalau positif artinya rotasinya ke atas. Kita nggak peduli itu, kita cuma pengen nyari besarnya seberapa. Besarnya seberapa, kita nyari pakai absolut. Terus, kalau gitu kita langsung masukkan aja rumusnya. Dapat dua R. R-nya kita tadi sepakat dapatnya 6261. Sin, ini aku kembalikan lagi ke radian karena defaultnya Excel itu radian. Kan aku dapat sudutnya ini. Masih ini kan. Nah, nah, habis itu dapatnya ini oh ya, ha, ini masih dalam bentuk derajat. Ini aku bagi dulu. Ini derajat, ini dari degree aku kembalikan ke radian, aku bagi dua karena rumusnya seperti itu. Ini, habis itu dapat seperti masih nilainya pixel, kembalikan ke nilai milimeter. Habis itu untuk nilai, kan kita cuma perlu nilai diameternya satu dibuat rata-rata. Oke, buat penyimpangan sudut, gimana cara nyarinya penyimpangan sudut? Penyimpangan sudutnya kita pakai ini simetri dan desain.
Karena desain seharusnya sudutnya 45 derajat. Jadi kita penyimpangan sudutnya, aku nggak absolutkan karena ini menunjukkan menyimpangnya ke bawah apa ke atas. Ki 17-nya yang eh, i. Sebenarnya sebenarnya harusnya ke atas atau ke bawah ya kalau gitu. Penyimpangan sudutnya kalau gitu. Oh, harusnya pakai desain ya kalau gitu dibalik aja. Ah, gampang. Ini 18, ini 17. Yes. Penyimpangan sudutnya kayak gini. Ini penyimpangan sudutnya. Karena kita pakai acuannya desain, jadi sudut sudutnya itu dangak sedikit lah. Kan ini S17 ini ya. Jadi yang atas terlalu dangak. Apa sudutnya nanti jadinya ke bawah dikit nih. Ini, lihat. Yang sumbu jasanya kan yang ini jadi agak di bawah dikit. Oh, udah bener loh itu. Oh iya, itu sorry. Udah bener kayak gini karena ini menunjukkan sumbu simetrinya ke bawah 0,34. Ini mungkin ngomongku kecepatan karena ya aku nggak kebiasaan ngajarin lewat online. Lebih susah aku. Buat nyari sudutnya dulu wes. Buat nyari sudutnya dulu. Ada yang bingung nggak? Kenapa kok nggak langsung atan aja kan apa sama gitu. Gimana? Buat sudutnya semuanya paham apa ada pertanyaan? Mas tak tunggu sampai 22, 4, 45. Sementara itu aku coba benerin ini ada yang salah ini. Hmm. Him, tanya Him. Ya apa? Sing ABSD ku apa Him? Ini terangnya ini. Oke, oke. Makasih. Ini kok salah ya? Ya. Hmm. Oh 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 oh. Mm-mm. Harusnya kan sudutnya kayak gitu. Simetrinya kan tengah-tengahnya kayak gitu. Oh, oh. Karena ini referensinya. Hmm. Iya. Oke. Oke, sip. Ya. Hmm. Saya nggak bisa ya kalau gitu.
Ya, 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 ya. Nah, ini karena jujurnya apa cara nyari sudutnya Pak Pak Yunus juga agak aneh karena minta garis referensi pada seharusnya cukup ini aja sih. Tapi masuk akal, Web. Lumayan masuk akal kenapa alasannya kenapa karena gimana kalau misalnya fotomu ini miring? Karena kalau fotomu miring kamu ada garis referensi yang lebih jelas 45 derajat nih di sini. Tapi kalau kayak gini jadinya seperti ini. Aduh, karena bukan di sini. Hmm. Tak coba ngerjain coba pakai cara ya. Hmm. Halo, jeglek ya? Halo, tes tes. Aku ketendang tadi. Menghilang Mas Fahim. Halo, halo, wifi kosanku problem. Halo, 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 halo. Masuk, masuk, masuk. yo, masuk. Ya, ini oke. Jadi ada sedikit mishaps karena yang spesimen satu ini kebetulan aku dapat dapat sudutnya ini kan 45 derajat. Kok 45 derajat. Ini R-nya 0. Jadi sama aja kayak nggak ada referensinya. Referensinya ya pakai koordinat biasa. Kayaknya perlu dua tipe sudut. Jadi sudut yang kita mengacu dengan titik 0,0 koordinat kartesiusnya atau sudut dengan referensi karena anggap aja ini itu sumbu Y yang baru. Kalau misalnya kita mengukur sudut dengan referensi dan sudut dengan koordinat kita menggunakan sumbu Y yang normal yang entah di mana di ujung sini gitu. Nah, kalau kayak gini nih lebih make sense daripada yang sebelumnya. Sebelumnya mana sih? Nah, sebelumnya kan nggak make sense. Kok bisa simetrinya di sini? Terus dikembalikan. Nah, tapi penyimpangan sudutnya lebih make sense lebih make sense kalau aku pakai yang ini. Kalau misalnya aku pakai yang kalau pakai simetri yang ini, ya sudutnya 1 derajat, gede. Yes. Tapi ini cuma apa? Kalau ngerjain pakai sudut koordinat ini cuma buat nyari kayak nggak penting sih harusnya cuma buat menentukan ini aja. Nyari penyimpangan sudut.
Maksudnya kan ini jadi simetri dikurang ini. Tapi kalau buat diameternya nggak penting sih. Apa ini tuh? Ini masih jujur ya aku masih si apa belum ke fix. Jadi kalau misalnya ada yang bantu, ada yang punya ide seharusnya gimana gitu. Terus monggo ada yang mau ngomong. Dalamnya, iya karena pakai. Kalau itu dalamnya harusnya pakai yang ini, bukan yang itu. Gimana ya? Ya aku cuma bisa nunjukin idenya buat diameter ini. Yang ini diameternya ini sudah diterima sama Pak Yunus. Cuma buat nyari penyimpangan sudutnya ini masukan dari Pak Yunus sendiri. Jadi aku kayak pas dia aku asistensikan ini masuk akal. Tapi pas aku praktekkan kok hasilnya aneh gitu. Oke, apa ada yang tanya? Kalau enggak, ya cukup buat malam ini. Kalau mau tanya-tanya, ya aku bisa jawab ya, tapi tak bisa kan sebisaku karena Izin tanya ya Mas Fahim. yo Sorry, aku izin itu boleh nggak bos? Apa looping ke awal tadi? ya apa Karena aku datang telat. Sorry ya Him yo. ya ora apa-apa. Aku mau make sure sebenarnya tadi di pengukurannya Pak Pak siapa mintanya Pak Yohanes sekarang itu jadi ada empat empat pengukuran ya Him. Jadi Tiga, permukaan aku atas, permukaan bawah, lebih. kan sebelumnya caraku itu kan ada tiga, jadi atas, bawah, sama titik tengah dan Nah, pojok. G leres. Nah, tapi kalau misalnya pakai caranya yang baru, titik tengah dan pojoknya itu nggak usah. Apa tapi diganti sama sumbu y referensi. G referensi. Oke. Karena desainnya kita asumsikan harus 45 derajat. Oke, siap. Aman, 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 aman. Sama tanya yang ini, Hem. Aku masih bingung penggunaan yang jari-jari bawah itu tadi aku masih bingung, Hem. Itu gimana, Hem? Itu, Hem? Kok Oke, kok ini jari-jari bawah itu fungsinya buat apa itu? Aku masih bingung jujur. tak Tolong ya, Hem ya. yang ini lebih jelas kerjaanku yang ini. Jadi kan kita pakai rumus rumus dasarnya yang kita pengen cari kan tali busur ini kan. Nah, tali busurnya itu kita cuma perlu nyari jari-jarinya ini dan sudut dalamnya ini. Nah, sudut dalamnya ini kita bisa cari kalau di mana dua garis linear yang gradiennya nggak sama kan mesti ketemu. Logikanya gitu. Entah itu sejauh apapun, tapi mereka bakal ketemu. Nah, ketemunya itu bakal menghasilkan sudut. Nah, sudutnya itu penyeimbang sudut. Ini kalau misalnya nggak pakai sumber referensi lah ya, jujur kan sumber referensinya malah susah. Karena kalau misalnya nggak pakai, langsung ketemu. Nih, sudutnya langsung ketemu. Nggak penyeimbang sudut. Ini sudut dalam. Jadi kayak ini,
ini tuh kalau dicari di ujung kiri bawah gitu, jauh di sini. Itu nanti di sini ada theta, theta kecil itu 0,695. Itu itu sudut dalamnya. Habis itu jari-jarinya. Jadi kita coba ngelihat garisnya ini itu sebagai irisan lingkaran yang gede lah. Cuma ini kecil banget apa irisannya. Jadi kita punya dua jari-jari yang kita pengen ukur buat nyari tali busurnya. Jadi anggap aja ini, ya kan? Ini itu yang diameter paling kecilnya. Habis itu kalau misalnya kita lebarin lagi ke sini, ke atas sini atau ke sini, habis itu ada satu lagi jari-jarinya di sini. Karena kalau pakai tali pusar ini nanti sudut antara dua sudutnya ini seimbang, nggak gunjing gitu lah. Apa gunjing apa bahasa Indonesia gunjing itu? Miring lah. Nah, jari-jari bawah itu logikanya apa? Yang paling kecil, nggak harus tergantung plottinganmu kayak gimana. Maksudku X paling rendah itu X yang paling kiri. Misalnya X paling kirimu itu bukan yang bawah tapi yang atas, ya nggak apa-apa. Cuma artinya itu entah itu nilai minimal atau nilai maksimalmu. Itu yang kita pengen cari kan. Nah, ini kita tentukan X-nya 1251,64 Kita tentukan X-nya ini. Nah, tapi buat Y-nya nggak tinggal ngambil nilai 1387,9235. Tapi kita pakai nilai yang menggunakan persamaan sembunyi atas. Biar apa namanya? Posisi posisi titiknya misalnya aku pengen ngambil titiknya di sini gitu. Iya, anomali banget karena kan harusnya cuma set set ini. Tapi kan gimana kalau yang ini? Yang ini. Kamu kalau pakai titik yang ini kan bukan pakai rumus tali busur lagi. Tali busurnya melebar dong. Nah, jadi kita pakai Y-nya pakai persamaan. Yes, ini jadi nanti Y-nya kamu masukkan aja. Jadi 1 dikali 1251,66 6441 ditambah 141 131. Nah, habis itu buat nyari jari-jarinya trigonometri biasa. Trigonometri kita ketemu pakai X0 ini X0 dikurangi D3 jari-jari yang paling kecil ini di sini, ya kan? Apa X paling kiri dikuadratkan di eh, Y0 dikalikan dikalikan dikurangi Y1. Y1-nya yang mana nanti kita apa sepakati pakai yang menggunakan persamaan. Ini kan ki 6-nya kan ini. Oh, ini aku ngeklik yang bawah nih. Yes. Jadi gradiennya ini D3 D3-nya itu yang ini, habis itu yang ini R6 yang ini. Udah nanti ya dapat Y-nya yang segini nilainya. Nah, habis itu kita dapat rumus. Kan udah dapat komponennya semua. Langsung masukkan aja ke rumus. Mana tadi ini? Yes. Ini rumusnya yang udah aku pindahkan ke apa namanya? Ke Excel. Harus dikonversi lagi ke radian karena yang ini bentuknya masih degree. Ini kenapa aku gantikan ke degree biar familiar aja sih, nggak harusnya. Cuma untuk mempresentasikan datanya lebih enak, kita kan lebih familiarnya pakai degree. Jadi yang di sini itu tan, tapi aku ganti ke degree. Jadi buat kita mengolah lagi, kita harus kembalikan ke radian lagi. Radian dibagi dua. Ini kan radian jadi theta. Dibagi dua, dikali 2R sin, bla bla bla. Dapat diameternya segini. Ini yang bawah, ini yang atas. Habis itu kita dapat rata-ratanya nanti.
Kan aku rada nggak suka kalau Zoom. Zoom gini karena ada yang perlu diskusi karena ini emang ya namanya pemikiran satu orang yang ada yang kelewat mesti. Nanti malam ini aku pengen nyoba susahin runku. Kalau misalnya jadi dan hasilnya memuaskan, tak kalian kalian bisa japri habis itu tak bagi tapi kalian nggak bisa ngedit jelasnya cuma bisa ngeliat tok datanya. Meski mau apa enggak itu terserah kalian. Penting nanti japri minta aja gitu. Oke, siap. Matur nuwun Mas Fahim. Kalau sini ada yang tanya lagi apa enggak? Kalau enggak, aku tak mulai nyob nyoba-nyoba juga ini. Ya, kenapa? Itu siapa itu? Siapa yang resen? Hmm. Kalau mau ngomong ngomong aja gak usah resen. Mas, apa nggak ada yang tanya? Ada yang tanya lagi japri aja. Aku melek melekan paling sampai jam berapa tuh nanti? Jam 1 paling. Rekornya tadi nggak tahu siapa yang record, jadi tolong kalian ada bisa dikirim aja. Tapi mbuh sebantu apa kalau misalnya ya cuma record tok. Guys, apa kalau nggak ada yang tanya, yes aku ucapkan good luck buat ngolah datanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman kayak gini, tak tutup. Nanti kalian masih ada yang tanya, tiba-tiba aku tutup. Terima kasih, Fahim. Yo.